lagi di Ndaspakel Motovlog guys. Oke, kali ini semoga suaranya masuk. Tadi habis nyuci motor, terus kita lanjut. Karena kemarin banyak yang nanyain apa namanya, nanyain kenapa kok milih motor pulsar, kenapa kok berani pakai pulsar padahal spare partnya susah. Terus kemudian pernah dibahas juga beberapa waktu yang lalu dibahas sama di channel YouTube-nya Grid Auto. Di situ disampaikan kalau ada kelebihan dan kekurangan pulsar. Nah, oke, kalau begitu mari kita bahas dulu. Di segmen kali ini saya coba ngasih apa ya, yang ringan-ringan dulu aja deh. Jadi kita mulai dari apa ya, keresahan netizen terutama ketika saya bawa motor ini, terus habis itu saya parkir tempat makan, tempat lain pasti ditanyain, ini motor apa sih pak, motor apa, beli di mana. Nah, ini salah satunya, ini sambil saya baca ya supaya nggak keliru informasinya. Jadi motor ini itu aslinya mereknya itu Bajaj, dari Bajaj Auto, namanya Bajaj Pulsar 200 NS. Kemudian kenapa kok ada namanya Kawasaki segala. Nah, itu kan banyak yang bingung, sama banyak yang jelasin kalau ada yang cuman numpang lah atau apalah. Nah, yang benar itu adalah berawal di tahun 2013, Kawasaki Pulsar 200 NS itu launching di Indonesia. Kenapa namanya Kawasaki Bajaj Pulsar? Karena Bajaj sendiri itu adalah pabrikan dari India, Bajaj Auto tadi ya. Nah, di Indonesia di tahun 2013, motor Bajaj Pulsar seri 200 NS ini dipasarkan sama Kawasaki. Nah, jadi dipasarkan ya, dipasarkan. Ingat, dipasarkan. Kenapa? Karena ingin mengulang kesuksesan di era-era sebelumnya. Si Bajaj kan pernah sebelum ini ada produk lain. Nah, itu nanti kita bahas di segmen yang lain. Yang jelas bisa kalian browsing sendiri nanti datanya kayak apa aja, nanti pasti ada. Nah, terus jadi tadi namanya Kawasaki Bajaj Pulsar karena produknya Bajaj dipasarkan sama Kawasaki. Itu ceritanya. Jadi di motor saya itu kalau utuh itu ada stikernya tuh Kawasaki Bajaj. Disebut di motornya juga Kawasaki Bajaj. Tapi kalau di negara lain itu namanya cuman Bajaj Pulsar saja. Begitu. Terus kemudian lanjut di tahun, kalau nggak salah itu di tahun 2015 sampai 2016, nasibnya berkata lain ya guys. Jadi nggak semulus apa namanya mimpinya si Bajaj, karena nggak laku. Nggak laku atau laku tapi menyaingi kompetitor. Nggak tahu, itu nanti dicari sendiri ya, nanti saya takut menyebarkan informasi yang keliru, hoax. Begitu di tahun 2015 sampai 2016 itu cut cut ya. Rumornya banyak sekali sih tentang hal ini yang pada dasarnya berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah Bajaj tidak lagi membuka bengkel resmi, kalau dari KMI sendiri, Kawasaki Motor Indonesia itu pernah menyatakan sebuah pernyataan ya, untuk spare part dan servis yang dijual sama Kawasaki tetap dihandle selama dari Bajaj juga memproduksi, KMI juga akan menyediakan katanya. Jadi kalau si Kawasaki masih menggaransi nih, oh walaupun Bajajnya sudah nggak ada tapi kalian masih bisa servis sama beli spare part di tempat kami selama dari Bajaj Auto itu masih ada spare partnya, nanti Kawasaki menyediakan. Itu pernyataannya ya, tapi kenyataannya ya dicari sendiri, monggo. Terus apa lagi ya bro, tidak memungkiri juga sih memang spare partnya perlu proses juga. Kalau kita pesen sih dari negeri India, Koimiligaya ini kan perlu waktu juga. Jadi kalau kalau apa namanya, banyak orang-orang yang mungkin tidak jadi memelihara, nggak jadi beli Bajaj karena sudah terdoktrin spare partnya susah, itu ya wajar. Sebenarnya nggak susah, susah itu kalau kita nggak punya duit. Karena kalau nggak punya duit nggak bisa beli spare part. Jadi intinya ketika kita punya duit di tahun 2020 ini, contohnya juga saya masih beli spare part masih banyak sih, cuma tinggal punya duit atau enggak. Ketika kita beli spare part
Biasanya paling banyak ada di marketplace. Marketplace itu ada di beberapa kota kayak Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, pokoknya kota-kota yang pernah disambangi sama si Pulsar sih. Nanti tolong dikoreksi di komen kalau misalkan ada yang salah. Terus apalagi ya? Sama di bengkel-bengkel ada sih yang menyediakan di OLX, mungkin bisa dicari karena apa ya? Orang-orang yang sudah terlanjur sayang dan suka sama merek ini itu pasti menjalin kerjasama sama pemasok spare partnya. Jadi di situ kita bisa dapetin spare partnya dari sana. Jadi kalau nonton channelnya Grid Auto yang tentang apa motor second kemarin ini, itu saya agak kurang setuju juga spare partnya susah. Spare partnya bisa cuman online. Jadi misalkan kalian beli itu, beli kampas rem, beli dua set, misalkan yang satu habis, satunya sudah stok lagi, begitu begitulah. Yang lainnya juga ada kok perintilan-perintilan kayak karet swing arm, terus cuman master rem, pokoknya kayak apa ya, kabel kopling, hal-hal yang frekuentif diganti gitu ada, bahkan sampai bisa turun mesin tuh bisa juga sih. Jadi nanti kalau misalkan nggak ada di tempat kalian ada beli pulsarnya, bisa beli spare partnya dulu, terus dipelajari, dibawa ke bengkel yang bisa ngehandle itu, nanti bisa, insya Allah bisa. Kalau misalkan nggak bisa, takut resikonya apa namanya, resikonya tinggi, berarti beli per part aja. Dan coba konsultasi, join di grupnya Pulsar, pasti banyak yang bantu kok. Ya kalau nggak bantu paling awal-awal dibully dulu. Begitu, keren kan? Nah, kalau nggak percaya kerennya kayak apa, setelah ini coba saya coba putarkan beberapa iklan dari Pulsar. Silakan disimak ya, keren-keren loh. Like dares? Introducing Pulsar Dare Venture, the toughest journey from Lima to Machu Picchu. A ride full of terrains that will test your skills. The ultimate adventure filled with tasks that will make you push your limits.
10 riders, but only the toughest will survive. Pulsar Dare Venture. Dare yourself to glory. For auditions, log on to www.pulsardareventure.com. You have never seen an engine like this, so you have not seen stuff like this. Revolutionary new Pulsar 200 NS with the world's first 4-valve triple spark DTSI engine. Pulsar. Nah, yang bikin keren lagi itu kalian nggak tahu, ada yang beberapa belum tahu mungkin, kalau kenapa kok desain Pulsar yang ini tuh beda sama desain Pulsar yang sebelumnya. Kalian tahu nggak siapa yang mendesain Pulsar 200 NS? Itu Pak D, namanya Edgar Heinrich. Bacanya gimana? Kalau salah dikoreksi ya. Edgar Heinrich itu adalah desainer yang keluar masuk di BMW Motorrad. Wah, kenapa keluar masuk? Karena di ini faktanya itu Pak D Heinrich itu ya di tahun 1986 sampai 2009 dia itu yang membuat desain-desain BMW yang legendaris kayak R1150 GS, R1200 GS, K1 K1200R, terus K1200S, dan yang paling legendaris kalian pasti tahu kan motor BMW yang kenceng yang kayak hiu itu. Bodinya desainnya S1000RR, itu didesain sama Pak Edgar Heinrich ini, dan dia masuk di Bajaj Auto itu dari tahun 2009 sampai 2012, di mana salah satu produk yang dia desain itu ya ini Pulsar 200 NS. Wah, mantap sekali kan bro, macem-macem kamu ini tuh sudah didesain BMW. Jadi kalau memang ini keren, aku bisa aja kalau Pulsar itu keren. Ini saya tidak disponsori Pulsar ya, belum loh ya. Saya cuman membahas apa yang pengen saya bahas. Kalau misalkan ada yang keliru silakan dikoreksi di komen ya, boleh di like juga. Jadi kesimpulannya apa ya, semuanya ini tuh cukup worth it sih di tahun ini. Misalkan kalian mau beli, saran saya juga tetap hati-hati karena tidak memungkiri ada barang yang kurang baik juga. Jadi harus cek-cek dulu apa-apa yang perlu dicek. Kemudian yang selanjutnya itu apa ya, kalau dari kesimpulannya yang tadi itu intinya satu, spare partnya ada cuman via marketplace online. Yang kedua, tersedia di bengkel-bengkel lokal juga menyediakan, bengkel lokal ya menyediakan. Terus di grup, silakan join grupnya kalau kalian pengen beli pulsa, nanti pasti dikasih tips sama teman-teman yang lain kok gimana cara merawatnya, dikasih tips. Terus kemudian servis di Kawasaki masih bisa nggak sih mas? Bisa aja, servisnya masih bisa, cuman tetap diawasin sama, cobalah memelas sama mekaniknya. Mas tolongin mas, ini servis dong, nanti biasanya ditolongin. Kalau nggak sambil kasih bawain masnya rokok, minum atau makan atau apalah mekaniknya nanti, supaya dia juga bangga ceria. Sebenarnya secara profesional masih dilayani kok, saya juga masih servis di sini di Jogja, masih di Kawasaki juga. Cuman karena mungkin ada gestur-gestur yang menunjukkan kurang maksimal ya, nanti itu tugas kita kan juga butuh ditolong, kita saling menolong nanti. Begitu. Kalau ada nanti di segmen berikutnya saya bahas lebih detail sih, motor sudah berbentuk seperti apa, sudah ganti apa aja, nanti kita bahas segmen berikutnya. Itu tadi kesimpulannya. Terus kemudian apa ya,
Yang lainnya sih ya semoga ketika kalian ingin meminang motor ini semoga dapat yang kondisinya cukup baik, karena lumayan juga kalau kondisinya nggak baik nanti restorasinya itu cukup menguras tenaga dan sebenarnya waktu sih. Kalau uang kalian pasti sudah pada punya uang, teman kalau waktu jadi karena harus ke beberapa bengkel yang bisa masang partnya. Tapi kebetulan kalau di Jogja cukup mudah karena ada cuman 1-2 bengkel sudah beres pasti. Seperti itu. Oke, yang lainnya nanti bisa cek lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah, share, like, jangan dislike nggak apa-apa tapi dikit aja. See you di video berikutnya. See you, das pakel.